Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian sedang mencari apa perbedaan pasar modal dengan pasar valuta asing? Simak videonya baik-baik ya. Pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Instrumen pasar modal. Saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang cukup populer, bahkan bagi orang yang sehari-hari tidak menggeluti dunia keuangan. Bahkan banyak diantaranya yang memahami saham sebagai satu-satunya instrumen pasar modal. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang merujuk pada bagian kepemilikan perusahaan. Obligasi. Obligasi adalah surat tanda meminjamkan uang dengan jangka waktu tertentu. Obligasi juga biasa disebut surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan sejumlah dana. Bukan hanya perusahaan swasta, obligasi juga diterbitkan oleh perusahaan pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut obligasi negara retail atau ORI. Reksadana. Jenis instrumen pasar modal lainnya adalah reksadana. Cara kerja investasi ini adalah mempercayakan sejumlah dana kepada manajer investasi. Manajer investasi tersebut akan bekerja dan mengembangkannya. Anda bisa memilih manajer investasi yang memiliki performa dan reputasi baik supaya hasil investasi pun optimal. Ada beberapa jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Derivatif. Ini adalah surat berharga yang merupakan turunan dari saham dan obligasi. Oleh manajer investasi, derivatif bermanfaat melindungi nilai investasi dari risiko yang muncul karena pergerakan harga saham dan berbagai faktor penyebab perubahan harga di pasar modal. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, yaitu opsi, right, dan warrant. Opsi adalah surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga kesepakatan. Right adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemodal untuk membeli saham baru. Pemain utama pelaku pasar modal. 1. Emiten, yaitu pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat go public dengan cara menerbitkan efek berupa saham, obligasi di bursa. 2. Investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. 3. Penjamin emisi, atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. 4. Perantara perdagangan, broker atau pialang, perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. 5. Manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Perbedaan saham dan obligasi. Saham memiliki pengertian surat bukti kepemilikan seseorang atas aset dari suatu perusahaan. Sementara obligasi adalah surat hutang perusahaan pada pemilik modal yang lengkap disertai dengan bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Tujuan valuta asing atau falas. Terdapat tujuan dijalankannya transaksi valuta asing atau falas, yakni sebagai transaksi pembayaran, untuk mempertahankan daya beli, dapat mengirimkan uang ke luar negeri, untuk memperoleh keuntungan, untuk pemagaran risiko atau hedging, dan untuk memudahkan jenis-jenis valuta asing atau falas. Menurut jenisnya, yakni yang pertama, valuta asing fisik. Valuta asing fisik adalah uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Yang kedua, valuta asing non-fisik. Valuta asing non-fisik adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lain. Contohnya adalah cek, wesel, travelers, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing.
yaitu terdiri dari perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga dari barang ekspor, terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi, perubahan dalam tingkat bunga, dan perkembangan ekonomi. Kelebihan pasar valuta asing, yaitu terdiri dari transaksi dapat dilakukan 24 jam, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada, tidak turun drastis, biaya transaksi lebih murah, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing. Risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Pengertian hedging. Hedging berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu hedge yang berarti pagar. Kata hedging ini telah menjadi bagian dari perbendaharaan kata dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembatasan dan pengendalian risiko keuangan. Menurut Madura, hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari exposure nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah sejauh mana sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Teknik hedging. Terdapat beberapa teknik hedging seperti lindung nilai futures, lindung nilai forward, lindung nilai pasar uang, lindung nilai opsi mata uang, swap mata uang swap, dan pinjaman paralel P. Manfaat dan kegunaan hedging. Manfaat utama dari hedging adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, seperti yang dikatakan oleh Safiro, the basic value of hedging, therefore, is to protect a company and expected exchange rate change. Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang beroperasi dan sering bertransaksi menggunakan suku bunga atau nilai. Apakah kalian tahu pengertian dari pasar uang? Pengertian dari pasar uang yaitu pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Nah, ciri-ciri dari pasar uang itu sendiri: 1. Dapat menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. 2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Untuk pelaku pasar uang terdapat 1. Bank, 2. Yayasan, 3. Dana pensiun, 4. Perusahaan asuransi, 5. Perusahaan besar, 6. Lembaga pemerintah, 7. Lembaga keuangan lainnya, dan 8. Individu masyarakat. Contoh dari pasar uang itu sendiri yaitu 1. SBI, 2. SBPU, 3. Sertifikat deposito, 4. Interbank call money, 5. Commercial paper, 6. Treasury bills. Kalian tahu nggak tujuan dari pasar uang? Untuk pihak yang membutuhkan dana dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, likuiditas, modal kerja, dan yang mengalami kalah keliring. Untuk pihak yang menanamkan dana dapat memperoleh penghasilan dengan tingkat bunga tertentu, membantu pihak yang mengalami kesulitan, serta spekulasi. Ada banyak sekali cara untuk bisa berinvestasi pasar uang. Salah satu jenis instrumen pasar uang yaitu rekening pasar uang. Rekening ini adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa ikut bergabung ke pasar yang di dalamnya terdapat rekening bank yang bisa Anda peroleh dari bank atau kredit union. Yang kedua ada dana pasar uang, hampir sama dengan reksadana lainnya. Namun, risiko di dalamnya relatif lebih rendah karena hanya mampu menawarkan pengembalian yang lebih rendah pula. Yang ketiga, tagihan treasury akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun dan pemerintah akan membayar nilai nominal yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Yang keempat, sertifikat deposito berbeda dengan instrumen pasar uang lainnya. Likuiditas dari sertifikat deposito tidak terlalu tinggi. Anda tidak bisa menarik uang Anda dengan mudah kapan saja. Jadi, Anda harus menyimpan dana investasi Anda sesuai waktu yang sudah ditentukan, atau Anda harus membayar risiko biayanya. Yang kelima, surat berharga komersial. Surat berharga ini diterbitkan tanpa jaminan. Untuk itu, perusahaan yang mampu mengambil keuntungan yang baik dari jenis instrumen pasar uang ini adalah perusahaan yang sudah memiliki kredit yang sangat baik.
Yang terakhir ada catatan kota. Catatan kota ini hampir mirip dengan tagihan treasury, hanya saja tidak dikeluarkan oleh pemerintah negara maupun pemerintah setempat, tetapi diterbitkan oleh pemerintah federal. Nah, sekarang kalian tahu apa bedanya pasar uang dengan pasar modal? Biasanya, pasar uang terdiri dari sekuritas utang yang akan jatuh tempo dalam tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal biasanya terdiri dari investasi jangka panjang seperti halnya pasar saham dan obligasi. Nah, itu dia video singkat tentang pasar modal dengan pasar valuta asing. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.